Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Kita akan membahas materi yang baru, yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Saya harap untuk kita semua masih tetap semangat dan kita masih dalam keadaan sehat. Mari kita langsung saja bahas materinya. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memahami seni menjual. Seni menjual adalah suatu seni yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain supaya tertarik dan bersedia untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen akan merasa mendapatkan keuntungan jika membeli barang atau jasa tersebut. Jika seorang penjual telah memahami seni menjual dengan baik, maka akan lebih mudah untuk menuju keberhasilan. Lalu yang kedua adalah menetapkan harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan atau menetapkan harga jual sebagai berikut. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku dan supply. Nah, biaya bahan baku ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Contoh sederhana dari bahan baku adalah kayu dan paku. Untuk membuat kursi, berdasarkan pengertian bahan baku tersebut, maka bisa dengan mudah diartikan bahwa biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku hingga siap digunakan, termasuk untuk biaya angkut, penyimpanan, dan operasional. Biaya bahan baku ini umumnya menjadi komponen biaya terbesar dalam pembuatan produk jadi. Lalu yang kedua adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. Lalu yang ketiga itu adalah biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja merupakan biaya tenaga dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi, dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, intensif, atau bonus. Nah, untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya atau total cost yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Nah, rumus untuk menentukan harga jual sebagai sebuah produk adalah biaya total sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. Nah, penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah harga berdasarkan harga pasar, atau disebut juga dengan market based price. Lalu yang kedua adalah harga berdasarkan biaya, atau disebut juga dengan cost based price. Lalu yang ketiga adalah harga berdasarkan titik impas, atau break even point based price. Yang ketiga itu adalah menganalisis kepuasan pelanggan. Nah, metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, email, faksimiles, telepon, dan situs jejaring sosial. Lalu yang kedua adalah survei kepuasan pelanggan secara berkala. Nah, sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat
apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari satu kali survei agar diperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. Lalu, yang ketiga adalah ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayan serta manfaat dari sebuah produk. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama adalah penjualan personal atau bisa disebut dengan personal selling. Yang kedua adalah iklan atau advertising. Lalu yang ketiga adalah promosi penjualan atau sales promotion. Yang keempat adalah publikasi atau publication. Lalu yang kelima adalah sponsorship. Dan yang terakhir adalah komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli pin of purchase. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang materi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya pada pertemuan dan pembahasan materi dalam pembelajaran daring yang berikutnya. Saya harap kita tetap semangat dan kita tetap dalam keadaan sehat. Sampai bertemu dalam pembelajaran daring yang berikutnya. Terima kasih.